menjadi seorang yang terpelajar. Oh, kuda menikah Nabi. Kita lihat apa yang akan terjadi di masa mendatangnya Ibnu Mas'ud ini. Ketika Nabi mendoakan beliau, innaka gulamun mu'allamun. Bisa mendoakan, bisa dimaknai, menyampaikan sosok ini di masa mendatang. Terus itu aspek kenabian. Ya. Engkau adalah seorang anak yang terpelajar. Sehingga di masa berikutnya fa'akhadtu min fihi sab'ina suratan ma yunazi'uni fiha ahadun. Fa'akhadtu mengalap sapa ingsun min fihi saking lisane Kanjeng Rasul sab'ina ing 70 apane suratan surate. Jadi di masa berikutnya Ibnu Mas'ud itu langsung diajari Kanjeng Nabi lewat lisane Kanjeng Nabi piyambak 70 surat dari Al-Qur'an. Pada saat Quran belum dikumpulkan seperti sekarang. Orang yang menghafal dari kalangan bulan dari awal-awal itu adalah Ibnu Mas'ud sampai terkumpul Quran 70 surat. Karena waktu itu Quran juga di samping di Ibnu Mas'ud 70 juga ada sahabat-sahabat yang lain. Jadi 70 surat. Ma yunazi'uni fiha ahadu, tidak ada seorang pun yang mengkritik, tidak ada seorang pun yang menyanggah surat yang ada padamu. Kok sampai beliau ngomong seperti ini? Karena pada saat pengumpulan Al-Quran di eranya Abu Bakar, di eranya Sayyidina Umar, di eranya Sayyidina Utsman, terjadilah pengumpulan sahabat. Artinya Quran itu dikumpulkan melalui cara-cara tertentu. Di antaranya adalah mengumpulkan seluruh sahabat Nabi. Jadi kon nyimpen surat apa? Kon nyimpen ayat piro? Jadi buat beda sahabat ini. Jadi sahabat-sahabat yang pernah talaki langsung kepada Rasulullah Nabi itu dikumpulkan semua. Jadi kalau apalanmu biro, karena pada saat itu ya sistem belajar Quran itu adalah apa? Nabi membacakan, sahabat mendengar, diulang beberapa kali, hafal. Begitu cara belajarnya. Makanya agak cerdas dari sahabat Nabi. Wah, dadal, enggak apa? Enggak. Mosok ketika Nabi ngulangi gue misalnya sampai di petang puluh diwaca bisa ayat di petang puluh, tak waktu ini kajian Nabi gaya orang sih, situ, mana untung zaman kau ini kajian Nabi itu, awak dulu zaman ini kau paling bodoh paling ya, dan ini sampai ngoten cara belajar ini. Terus dalam satu riwayat itu mereka kalau belajar Quran kepada Nabi, ya, Nabi itu makasa. Jadi Nabi itu kalau ngajarin Quran sahabat itu makasa. Al-Muqsu apa? Ngunggoni. Dilunggoni nih kan Nabi. Kok ini belum masuk itu ngajarin Quran dia dilunggoni ditunggu. Terus waqalu sebagian besar sahabat mengatakan la nujawizu asra ayatin. Kami tidak melampaui 10 ayat sampai kami menguasainya. Jadi cara belajar mereka itu adalah 10 ayat diulang maneh, 10 ayat diulang maneh. Tidak berpindah ke 10 ayat berikutnya sebelum 10 ayat ini satu bisa dibaca, dua dipahami, tiga diamalkan. Itu prinsipnya. Jadi belajar Qur'annya sahabat itu mengatakan. Jadi hatta nafhama hatta nastati'a lutqaha al-fadil Quran, sampai kami bisa menguasai pelafatannya. Yang kedua hatta nafhama, sampai kami bisa memahami kandungan dan isinya. Yang ketiga hatta na'malaha, sampai kami mengamalkannya. Tuh 10 surat gak pindah sebelum apa? Ini tercapai. Jadi 3 target pembelajaran. Jadi kalau sampai ingin belajar Allah, Kanjeng Nabi dan sahabat, 3 ini targetnya. 3 ini kompetensi yang dibidik. Ya, pelafatan dulu beres, panjang pendeknya beres,
makhrajnya beres, sifatul hurufnya beres, baru pindah ke ini terjemahane. Nek cara saiki wong Jawa ya, karena itu wong Arab ya. Terjemahane, mari terjemahane tafsirane, paham guys ngoten nggih. Bermonten niku kemudian dilampahi. Lek wis niku mangkon baru pindah ke ayat atau surat itu cara belajar begitu. Jadi terukur kalau belajar Quran jadul biyen terukur. Karena itu tidak heran misalnya Ibnu Umar itu menghafal surat Al-Baqarah untuk waktu 8 tahun. Dari Ibnu Umar itu menghafal surat Al-Baqarah 8 tahun. Banyak nolak saiki kalau Petrus tahun langsung 30 juz. Sahabat Nabi itu lama menghafal Qurannya, padahal dia cerdas, bukan mulai dedel gitu. Lea saiki ini misalnya gak sampai 10 tahun gak apa-apa itu kalau dedel. Ya, ini enggak, karena memang 3 tadi itu. Ya, lafadznya dikuasai, maknanya dikuasai, baru apa? Dilampahi. Ini butuh waktu yang tadi bisa. Nah, betul nih. Dan dengan lek baca Quran tahap ini mangke nggih. Ojo pindah nang tafsir dhisik, lek lafadznya durung cetok. Nggih. Utawa tahap 2 ini sangat beriringan ya, beriring. Maksudnya yang paling penting itu adalah jangan pindah ke ayat atau surat berikutnya ya sebelum ini dikuasai. Nah, Ibnu Mas'ud itu diantara orang yang dilunggoni ya, ditunggoi ini masa Quran. Tak heran jika beliau di dalam hatinya langsung krungu Quran teko Kanjeng Nabi piyambak sebelum ada pengumpulan Al-Quran 70 surat di dalam hatinya. Nah, itu lebih lengkapnya pun kalau ini Al-Qur'an ya, surat apa wae. Oke, ada istilah kodifikasi Al-Quran. Nah, ini kisah keislaman Abdullah bin Mas'ud dan bagaimana statement Kanjeng Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud, innaka ghulamun mu'allamun, yang kemudian beliau menjadi ahli Quran atau qari'ul Quran. Nah, oke, masih di Mekah sekarang, masih di Mekah. Ketika dia sudah masuk Islam, hiduplah di Mekah itu, dia tetap menjadi tukang angon kambing, ya, buruh angon kambing. Akhirnya beliau bertemu dengan sama-sama sahabat yang lain yang sudah mereka sama-sama minas sabiqinal awwalin. Sosok anak muda yang waktu dulu itu takut dengan pembesar Quraisy khususnya atau masyarakat Quraisy pada umumnya karena minder strata ekonomi serta sosialnya. Ketika dia masuk Islam, ya, sepertinya ada roh kekuatan di dalam batinnya dia, bahwa Islam memandang kekuatan seseorang bukan semata-mata karena status sosial, status ekonomi, apalagi sekedar nasab. Begitu. Tidak. Tapi inna akramakum indallahi atqakum. Nah, ketika pada saat awal-awal Islam, Quran belum ada yang berani membaca secara terang-terangan di khalayak umum. Kalau contohnya apa? Sampai saat ini kan mau Quran khataman itu kan terang-terang, jadi mau Quran di